Dalam pertemuan perdana kali ini, yang akan kita bahas adalah kata-kata sakti. Ya. Apa itu sakti? Kalau kalian semua mendengarkan apa itu kata sakti, itu maka dalam benak kita akan membayangkan seseorang yang tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, bisa menghilang, kemudian bisa melompat tinggi, dan pokoknya yang sangat menakjubkan gitu. Sehingga kalau seseorang diberi label sakti itu luar biasa, mempunyai kemampuan tinggi, tenaganya sangat kuat dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya tidak itu gitu. Sebetulnya di sini yang akan dibahas itu adalah manusia yang mempunyai kepribadian tinggi, ya, berwibawa gitu. Sehingga orang melihat itu segan, ya. Minimal tidak berani mengganggu yang lain. Itulah yang penting di sini akan diulas gitu. Jadi sebenarnya orang yang sakti itu orang yang mampu menarik. Ya, jadi seseorang jadi mempengaruhi, ya, mempunyai daya pikat yang tinggi. Tetapi disegani, ya, tidak takut loh ya, tapi disegani gitu. Sehingga dengan kata lain bahwa seseorang yang berlabel sakti ini, jangankan mau mendekati, mau bertanya saja itu kadang-kadang ya apa gitu rasanya itu, ya. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat tinggi gitu. Jadi karena disegani, mempunyai daya pikat yang sangat tinggi, jadi seperti magnet dia bisa menarik kepribadian seseorang, jadi menarik jadi orang-orang sekitarnya. Itulah yang disebut sakti, ya. Kita seakan-akan tertarik, tapi begitu menghadap itu kita segan gitu. Jadi ilmu ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali, ya. Terutama bagi para pejabat, ya, guru misalnya, itu kalau dia mempunyai wibawa yang tinggi, maka siswa itu akan gampang sekali memberikan ilmu itu wejangannya itu. Itu salah satu contoh. Itu kalau di proses belajar mengajar. Tapi kalau di pabrik, ya, manajer itu sama-sama orangnya. Tapi kalau manajernya ini pinter, ya, maka dia mau tidak mau orang mendekat itu segan itu. Wah, pinter itu. Jadi kalau ada permasalahan gitu ya, ini seorang manajer itu harus bisa membuka benang yang kusut gitu seakan-akan itu, ya. Jadi permasalahan yang kusut, yang sulit, maka seorang manajer harus bisa memberikan solusi
kalau misalnya ada masalah gitu. Demikian juga seorang pimpinan itu, direktur misalnya, harus lebih canggih lagi gitu. Nah, disitulah pimpinan itu usahakan mempunyai wibawa yang tinggi gitu. Kalau pimpinan yang tidak berwibawa itu akan diremehkan, disepelekan oleh bawahannya, anak buahnya. Jadi seorang pimpinan itu harus pinter, berwibawa, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan kelihatan lebih berwibawa apabila tidak cengengesan, ya, tidak banyak bergurau, ya. Tapi bukan mencurang terus loh ya, bukan suntur terus ngadepi orang seakan-akan menakut-nakuti, bukan. Jadi orang sakti itu bukan orang yang ditakuti, bukan, tapi orang yang disegani. Mempunyai daya pikat yang tinggi. Kalau senyum gitu, senyumnya tidak terbahak-bahak, tidak, tapi cukup senyum gitu. Kalau ngomong tidak keras, tapi tidak lemah, tapi bisa didengar dengan satu persatu. Jadi kalau berbicara itu mempunyai wibawa yang tinggi gitu ya. Itu yang disebut orang sakti. Kemudian kalau melakukan sesuatu, misalnya berjalan gitu ya, itu tidak dibuat-buat gitu. Tapi bagaimana gitu. Jadi segala tindak tanduknya itu disukai oleh masyarakat sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya memanggil itu tidak keras, tidak berbicara tidak keras ya, tapi tidak pelan, tapi didengar gitu. Nah, dari situlah seseorang sangat berwibawa dan bisa mempengaruhi orang-orang sekitarnya apabila tindak tanduknya baik ya. Kemudian cara berbicaranya sopan, terus kalau bertemu orang senyum, tidak tertawa berbahak-bahak, tidak loh ya, cukup senyum, nah, sehingga orang sekitarnya terpikat gitu. Perilakunya tidak dibuat-buat tapi alami gitu ya, alami. Kalau makan gitu tidak bunyi kluntang klunting tidak bunyi cerak tidak gitu ya. Nah, kalau hal ini dijaga, maka orang-orang sekitarnya akan tertarik ya. Nah, seseorang yang demikian itu akan mengandung magnet yang sangat tinggi, daya pikat yang sangat tinggi. Kemudian kalau bicara dengan rekan-rekannya itu tidak suka bergurau ya. Tidak suka bergurau ya, biasa gitu saja, wajar, ngomong seperlunya, tersenyum sebisanya ya. Kemudian kalau makan juga tidak sampai sopan, pokoknya sopan lah, tidak sampai berbunyi keras gitu ya. Dan selanjutnya. Kemudian bajunya juga demikian, sama ya. Bajunya itu meskipun tidak baru, tapi mungkin disetrika gitu ya, mungkin bersih gitu ya, bersih meskipun tidak baru tapi bersih. Jadi penampilannya selalu terjaga. Inilah kepribadian seseorang yang sangat menarik. Itulah kesaktian tingkat tinggi. Hal itu semuanya
bisa dipelajari. Sekali lagi, bisa dipelajari. Jadi bagaimana caranya? Ya kita buat, kita bikin di dalam benak kita ini. Jadi, bukan sulit dipelajari kesaktian itu bagaimana, tidak ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk episode berikutnya itu kita buka hal-hal yang penting bagaimana cara mempelajari dan mendapatkan tentang kewibawaan yang tinggi, kepribadian yang berwibawa. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk pertemuan awal ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.